Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan ya. Tidak terasa sekarang sudah masuk ke video pembelajaran Microsoft Excel terstruktur part ke-6 ya teman-teman ya. Jadi kita mulai agak masuk lebih mendalam ya teman-teman ya. Jadi di sini saya buat kurikulumnya itu apa ya, judul tutorialnya itu analisis data Excel part 1 ya. Jadi nanti ada beberapa part lagi yang saya coba praktikan untuk diperlihatkan atau dibagikan ya, di-sharing ke teman-teman semuanya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, apa yang akan dibahas dari contoh analisis data Excel part 1 ini ya. Yang pertama itu adalah pembersihan data ya. Jadi nanti kita akan coba praktekkan bagaimana kita memanfaatkan formula-formula pada Microsoft Excel, di antaranya seperti trim, clean, kemudian ada substitute ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penemuan pola ya. Penemuan pola ini fungsinya ada formula yang dipergunakan itu seperti count if dan search ya. Nanti mudah-mudahan dari materi ini teman-teman bisa lebih memperdalam lagi, lebih memperluas lagi pengetahuan mengenai Microsoft Excel-nya. Termasuk saya pribadi ya, karena di sini saya berbagi juga sekalian saya belajar. Makanya di channel ini judulnya adalah belajar bareng saya sebenarnya gitu ya. Jadi sambil belajar saya sambil bikin konten. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi yang pertama itu adalah pembersihan data ya. Jadi untuk materi ini saya sudah siapkan juga contoh materinya sebentar. Nah ini, adalah praktik tempat kita praktiknya. Teman-teman bisa download file latihan ini ya. Ini filenya itu berprogres ya. Jadi kalau nanti teman-teman yang nge-download filenya mungkin untuk sheetnya masih acak-acakan belum rapi ya, ini karena memang saya pembuatan materinya itu mengikuti progres pembuatan video. Oke, kita langsung aja ke praktiknya. Dimana untuk praktik pertama ini kita akan mempelajari mengenai trim, clean, dan substitute ya. Jadi apa itu trim? Jadi trim itu fungsinya adalah untuk menghapus spasi tambahan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan itu mendapatkan downloadan data ya, baik itu dari Excel-nya lagi ataupun dari seperti file yang berekstensi .csv, kemudian teman-teman menemukan datanya itu ada karakter-karakter yang memang mengganggu pada selnya ya. Contoh seperti ini di teks hello world. Di sini ini untuk teksnya itu di awal dan di akhir teksnya itu ada spasi berlebih teman-teman. Nah, untuk menghilangkan spasi berlebih ini teman-teman bisa menggunakan namanya fungsi trim ya. Jadi kalau kita praktikkan seperti ini, kita buat sama dengan ya, kemudian kita ketikkan trim ya. Ini teman-teman kalau yang belum mengerti untuk menuliskan rumus Excel kita bisa sebagiannya saja. Kemudian ketika sudah ada pilihannya, teman-teman tinggal pilih saja formula yang mau dipakai, kemudian tekan tab pada keyboard seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di sini sudah diarahkan untuk parameternya, yaitu teks ya. Itu kita arahkan sorot saja untuk kursornya ke sel yang mengandung teks yang ingin kita lakukan trim ya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, maka hasilnya adalah spasi berlebih ini akan berkurang. Nah, kalau saya sendiri sih untuk mengeceknya ya bisa menggunakan fungsi len ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini saya pergunakan fungsi len ya untuk mengecek dari total karakter yang ada ya. Misalkan di sini, nah ini terlihat kan untuk total karakternya itu ada 17 ya, karena memang ada spasi tambahan. Nah, kalau kita misalkan cek yang menggunakan trim, maka ini harusnya sudah berkurang ya teman-teman ya. Jadi ada total sekitar 4 spasi ya yang dikurangi eh, ketik 6 spasi ya, 6 karakter spasi yang berlebih ya. Dan untuk trim ini ya, seperti dikatakan bahwa dia meninggalkan satu spasi antara karakter ya teman-teman ya. Jadi sehingga untuk teks hello world-nya itu masih sesuai dengan kaidah kalimat ya. Oke, selanjutnya mungkin mengenai clean ya. Jadi teman-teman ada nama satu lagi namanya fungsi clean. Jadi fungsi clean ini fungsinya adalah untuk menghapus karakter khusus ya. Misalkan ini kalau teman-teman lihat di di sel A6 ini ya, ada karakter yang sifatnya itu enter ya teman-teman ya. Ini biasanya diambilnya itu dari ini teman-teman, dari contoh dari HTML ataupun format-format lain yang memang mengandung karakter-karakter khusus. Ya, nah ini kita bisa bersihkan caranya dengan menggunakan clean teman-teman ya. Kita sorot selnya kemudian tekan enter. Nah, sehingga untuk teksnya itu itu menjadi lebih
baik ya. Jadi satu kalimat ya yang tadinya ada dalam paragraf-paragraf. Ini bisa juga dicek pakai len ya untuk karakternya. Yang awalnya 40 ini menjadi 38 ya untuk mengecek apakah ya kita menguji formulanya ya teman-teman ya begitu. Nah, satu lagi itu ada fungsi substitute. Jadi substitute itu fungsinya adalah untuk menghilangkan mengganti karakter teman-teman. Misalkan di sini kata data ingin diganti dengan kata informasi teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja rumusnya substitute. Kemudian untuk teksnya disorot ya. Kemudian alt text-nya itu data ya. Jadi kita akan menggantikan kata data ya dengan kata informasi ya. Jadi untuk new text-nya itu kita ganti dengan informasi seperti ini. Nah, maka secara otomatis untuk data yang tadi teksnya itu data diganti dengan teks informasi. Ya, jadi itu untuk pembersihan data. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman ya. Materi selanjutnya ya masih di analisis data Excel part 1. Jadi di sini lanjutannya lagi ya. Itu yang kedua penemuan pola ya. Ini saya nggak tahu nih karena ini di prompting pakai ChatGPT ya untuk materinya. Jadi judul bagian pembahasannya itu penemuan pola ya. Nah di sini fungsi-fungsi yang dia akan dibahas ya pada Microsoft Excel yaitu count if dan search. Nah ini saya tambahin aja lah ya. Jadi selain kita mempelajari count if dan search, kita juga akan mempelajari sum if, average if ya, yang memang fungsinya buat analisis data ya teman-teman ya. Nah jadi konsep kayak sum if dan average if sih sebenarnya konsep untuk formulasinya itu sama aja ya. Jadi nggak akan jauh beda ya. Jadi kita langsung aja ke praktiknya teman-teman. Sini saya sudah punya data ya yang untuk praktik penemuan pola ini ya. Datanya ini ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini adalah data penjualan atau pengeluaran spare part ya ceritanya gitu kan di suatu gudang ya. Jadi sekalian aja saya buat datanya itu yang memang cocok lah ya untuk model-model kita dalam pekerjaan sehari-hari ya. Nah, di sini apa yang ingin saya coba bagikan ya di materi keduanya ini itu bagaimana kita mempergunakan fungsi-fungsi yang memang biasanya umum ya kalau untuk pelaporan-pelaporan data. Misalkan di sini saya punya rangkuman tabel rangkuman ya, ada jumlah nomor satu ini jumlah data, kemudian jumlah stok, kemudian total pengeluaran dan juga rata-rata pengeluaran. Dan ini bisa kita gunakan fungsi-fungsi yang tadi sebelumnya disampaikan ya, yaitu count if atau sum if, kemudian ada juga average if ya. Contoh untuk jumlah data ya, untuk jumlah data dengan kategori tertentu ya, misalkan eh, ini saya sediakan juga kategorinya ya. Di sini ada drop down list ya. Saya gunakan data validation ya. Jadi kita ingin mengetahui untuk analisis ya, analisis data sesuai dengan kategori yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini di kolom C ya teman-teman ya, atau di kolom kategori keywordnya itu. Nah ini contoh misalkan jumlah data berdasarkan kategori engine misalnya. Ini untuk jumlah datanya itu ada berapa. Nah ini kita bisa pergunakan namanya fungsi atau rumus count if teman-teman ya. Jadi namanya count if ya. Itu tinggal kita ambil range-nya ya. Range-nya itu adalah range yang menjadi kategorinya. Dan ini untuk yang sifatnya range seperti ini teman-teman ya. Ini kita mesti kunci dibiasakan ya. Ini biasakan aja walaupun misalkan kita tidak ada apa namanya tuh rumus-rumus ke bawah dan lain-lainnya. Tapi kalau saya sendiri itu selalu biasakan dikunci. Karena khawatirnya nanti kita ada kebutuhan data untuk bisa otomatisasi ya kita bisa sudah formulanya sudah ready gitu ya. Nah, untuk kriterianya sendiri ya berarti karena kita berdasarkan kategori engine ini kan yang saya sudah sediakan maka tinggal eh, pilih sel kriterianya atau kategorinya. Ya, kita bisa kunci juga di sini 4 ya. Nah, kemudian tekan enter ya. Nah, ini ketahuan tuh kalau untuk engine itu ada 6 ya. Kalau kita misalnya coba uji apakah benar ada 6 ya, kita pilih saja engine-nya. Nah, ini ada 6 ya teman-teman ya. Jadi fungsinya berjalan dengan baik ya. Sesuai. Oke, selanjutnya untuk misalnya kategori lain kita coba juga yang benar yang 4, transmisi ada 2, kemudian untuk elektrikal ada 4. Oke, jadi itu untuk count ya. Jadi count if itu adalah untuk menghitung jumlah data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya di sini adalah jumlah stok ya berdasarkan kategori ya. Ini saya tambahkan judul ya rekamannya juga biar lebih jelas ya kalau untuk pembelajaran dan kategori. Nah, gitu. Ini juga sama yang bawahnya untuk jumlah stok. Nah, kalau jumlah stok ini saya pakainya berarti penjumlahan ya, rumus penjumlahan itu kan sum ya teman-teman ya. Jadi pakainya sum if gitu. Sum if. Nah, ini untuk range-nya.
Ini teman-teman tinggal tadi sama seperti tadi ya. Makanya kalau saya kunci itu sebenarnya buat begini. Ini saya copy dulu ke sini ke bawah teman-teman ya. Kemudian saya ganti nih si fungsinya pakai sum if gitu teman-teman. Nah, sorry, kalau sum if itu dia mesti begini ya. Ini range-nya, kemudian kriterianya, kemudian sum rank-nya. Sum rank itu data yang ingin dijumlahkan. Ya, jadi kalau jumlah stok berarti kan yang ini ya. Kita jumlahkan, ya, kemudian kita kunci. Nah, saya selalu biasakan dikunci. Kalau cara kunci itu tinggal sorot areanya, sorry, sorot alamatnya, kemudian tekan F4 aja. Itu langsung kunci kolom dan barisnya otomatis. Nah, gitu ya. Ini untuk jumlah stok ada 6 ya untuk kategori elektrikal misalkan. Kalau engine tadi ada 16 misalkan. Nah, ini untuk total pengeluaran juga sama. Ini pakainya rumus sum if ya. Karena total berarti kan dijumlahkan nilainya. Nah, ini kalau enaknya ngunci itu tinggal copy aja begini. Nah, teman-teman tinggal buka apa namanya tuh formulanya. Nah, nanti ada garis ada area-area seperti ini ya, seleksian seperti ini bisa digeser-geser teman-teman. Ya, untuk kategorinya tetap di sini, tapi untuk jumlahnya kita pindahkan ke total pengeluaran. Itu maka untuk total pengeluarannya langsung otomatis regenerate ya. Ini saya apa pen format aja. Jadi di copy formatnya biar sama. Ya, ini pakainya ini namanya ini format painter ya teman-teman ya. Pakai format painter. Kemudian untuk rata-rata pengeluaran itu pakainya average if teman-teman. Nah, jadi fungsi average if juga sama ya. Jadi menghitung rata-rata berdasarkan kategori tertentu ya. Dan untuk sebentar average if ya. Nah, nah selain dari sub if dan average if dan juga count if ya teman-teman ya. Ini count if, kemudian ini sum if, kemudian ini average if. Itu juga ada namanya count ifs, sum ifs dan average ifs. Jadi di ujungnya tambahin s teman-teman. Nah itu untuk menghitung ya untuk kategori yang lebih untuk menghitung data tertentu ya berdasarkan kategori kategori lebih dari satu kategori teman-teman. Ya contoh bisa begini. Saya ini copy aja begini. Nah ini untuk yang lebih dari satu kategori. Nah begini, sorry, ini begini aja. Ini rangkumannya. Kemudian kita tambahkan kategori lain ya untuk yang di sini misalkan ya saya simpan di sini aja nih. Kategori lain misalkan ya. Atau kita sebentar di sini datanya oh misalkan di sini jumlah ya, ya kita ngambil kategorinya dari jumlah aja lah ya. Ini saya delete aja. Nah, misalnya gini, kita ingin jumlah data berdasarkan kategori ya. Di sini yang jadi kategorinya udah benar di sini nih. Nah, ini pakainya angka aja. Misalkan kita hapus dulu data validation ya teman-teman ya. Kita hapus dulu data validation. Data validation kita clear dulu nih. Kembalikan dulu ke any value. Ya, kemudian ini angkanya buat number aja. Jadi buat number ceritanya nanti. Oke, nah jadi untuk berdasarkan lebih dari satu kategori, teman-teman bisa gunakan tinggal tambahin S di sini teman-teman ya. Tinggal tambahin S. Jadi kalau nah ini untuk kriteria yang satunya, ini kriteria satunya, kemudian untuk kriteria rank 2-nya ini kita misalkan berdasarkan angka. Nah, jadi kita mau lihat nih yang stoknya misalkan udah kurang dari 2 misalkan ya. Itu ada berapa ya. Itu kita misalkan pakai fungsinya begini. Jadi untuk yang kurang dari 2 ya teman-teman. Nah begini, jadi teman-teman tinggal tambahkan kriterianya ya. Atau bisa juga ini begini teman-teman. Ini begini dulu aja lah. Ya, enter. Nah, jadi dia akan berdasarkan kategori apa namanya tuh yang keduanya, yaitu berdasarkan nilai angka yang kurang dari 2 ya. Jadi kalau misalnya kita cek yang stoknya satu misalkan brake pad ya, brake pad itu kategorinya brakes. Nah, itu maka akan terlihat ya ini untuk yang ini ada 4 ya. Jadi ini semuanya satu semua nih di bawah 2 semua nih stoknya nih harusnya. Sorry, yang brakes ya. Yang brakes ini harusnya di nah ini satu semua ya. Kalau misalnya kita ganti angkanya jadi 2 ya, maka di sininya akan berubah jadi 3 ya, yang misalnya yang kurang dari duanya. Seperti itu ya. Nah, dan selain yang seperti model tadi ya teman-teman ya, untuk kategori keduanya, misalkan di sini kita ingin, ini kan statis ya, tapi kita pengennya dinamis nih, bisa diubah-ubah ya berdasarkan kategori yang kedua ini, misalkan kategori satu, ini kategori dua. Ya, untuk model seperti ini teman-teman ya, untuk penulisan formulanya, ini tinggal diganti aja ya. Tapi ini ada di update dengan kutip kurang. Nah ini pakai
N ya, pakai N person namanya, N person. Kemudian sorot kategori keduanya, kriterianya. Kemudian kita kunci aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa isikan nih. Di sini misalkan untuk eh, jumlah data berdasarkan kategori yang kurang dari dua misalnya. Kategori yang berdasarkan kategori satu dan dua ya. Jadi kategori satu dan dua. Kalau ini kategori satu aja. Kalau ini kategori satu dan dua. Jadi ini kategori satu, ini kategori satu, ini kategori dua. Misalkan kita ingin menganalisa untuk stok yang kurang dari satu atau yang stoknya satu ya. Jadi kan logiknya itu sama dengan kurang ya dari ya kurang dari dua berarti ya untuk item-item dengan jumlah stok yang satu seperti itu. Jadi nanti untuk yang apa namanya itu yang stoknya satu itu ditunjukkan di sini. Misalkan kalau untuk brake itu ada tiga, ternyata kalau untuk electrical itu misalkan oh, ternyata ada dua gitu ya. Sekarang kan total jumlah datanya ada empat ya. Berarti ada yang anggap aja critical stock itu ada dua gitu ceritanya. Ini juga sama ya. Misalkan untuk kategori satu dan dua. Nah gini. Nah cuman untuk sum if itu perbedaannya dia kan awalnya kalau yang sum if doang mah dia range-nya dulu ya. Range ya. Kalau yang sum if ini beda teman-teman. Ya, kalau sum if dia ngambil sumbernya dulu nih. Jadi yang jumlah ininya dulu diambil ya. Kemudian apa namanya tuh kunci ya baru kriteria yang kriteria rank satu, kemudian kriterianya baru kriteria rank 2 baru kriteria keduanya apa gitu. Ya sama untuk penulisannya tadi tinggal pakai kurang dari pakai n persen ya. Kemudian sorry error tabnya. Nah, ini tinggal pilih seleksiannya. Sorry pilih kriteria keduanya ya, baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dijumlahkan ya. Ini juga sama untuk total pengeluaran ya. Sorry, ini nah untuk copy formula teman-teman ya, biar formatnya tidak ikut apa namanya, terbawa ya. Jadi pastenya paste formula di sini nih. Paste formulanya aja. Nah, jadi yang formulanya doang nih yang dipaste. Nah, ini untuk ininya kita tinggal geser saja ya untuk total pengeluaran itu sumringnya ya. Yang ini berarti ya sumring itu. Yang E6 ini geser ke sini. Nah, ke F6 ya. Gitu. Dan untuk yang ininya juga geser juga ke oh iya, tetap di sini ya. Tetap di sini. Kayak kita enter. Nah, ini kelihatan kan? Gitu. Jadi untuk pemahaman semua itu ya kayak gitulah. Ini untuk average if juga sama, tinggal tambahin S di sini. Kemudian dia average rank-nya itu yang mau di rata-rata ini ya, penjualannya ceritanya. Kemudian ini kriteria rank satunya masih sama. Nah, ini kriteria rank keduanya itu adalah ini teman-teman. Kriteria rank keduanya tuh. Nah, kita masukkan. Seperti ini yang gesernya salah. Yang dirubah itu mestinya ini jadi E6, ininya E25 gitu. Ininya bisa kita masukkan rumusnya misalkan kurang dari 2. Kemudian, sorry, ini kurang dari, kemudian n persen, misalkan dari 2. Sorry, ini maksudnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis data dengan bantuan dari fungsi-fungsi yang ada seperti ini ya. Seperti count if, sum if, kemudian average if, kemudian pakai S ya di ujungnya ya untuk lebih dari satu kategori ya. Nah, jadi ini hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau ada error begini teman-teman nih, berarti dia tidak ada ya kondisi di mana untuk yang kurang dari duanya. Berarti dia lebih dari satu semua. Nah, untuk mengantisipasi yang model error begini biar tidak muncul teman-teman, itu teman-teman bisa tambahkan if error sebenarnya. Tambahkan if error, kemudian di sininya kita bikin nol aja misalkan. Nah, seperti itu. Jadi gampang ya untuk apa namanya tuh formulasi menggunakan penemuan pola ya istilahnya tuh ya yang if-ifan kalau bahasa saya itu ya. Oke, kita lanjut mungkin ke pembahasan berikutnya ya, itu fungsi if ya. Jadi fungsi if saya bikinnya di sini saja teman-teman. Nah, misalnya ini untuk implementasi fungsi ya praktik if aja lah ya, gitu ya. Nah, di sini kita mau buat apa ya ceritanya ya, kira-kira. Oh, gini aja. Jadi kelanjutan dari sini ya. Kalau ini kan berdasarkan rangkuman. Nah, kalau di sini ditunjukkan berdasarkan data. Jadi andai kata stok ini itu lebih kurang dari dua, ya artinya cuma satu, dia dianggapnya kritis ya. Kalau misalnya stoknya lebih dari satu, dia aman ya atau normal lah atau katakannya stok aman misalkan. Jadi begini, cara if itu sama dengan kemudian ketikan formulanya itu if ya. Kemudian logical test itu logiknya tuh, teman-teman. Jadi kondisi yang menunjukkan
bahwa kita ingin menunjukkan kondisi apa berdasarkan nilai apa. Jadi beginilah prakteknya tuh. Misalkan di sel E6 ini ya, yang jumlah ini, jika E6 ini ya bernilai ya kurang dari 2 ya, pakai rumus matematika ya, pakai formula matematika, maka nilainya, nah apa yang mau dikeluarkan outputnya teman-teman? Misalkan outputnya itu adalah critical stock atau stok kritis ya, stok kritis ya, misalkan. Nah kemudian kita cari nilai, kita tentukan nilai jika salahnya apa. Misalkan anggap kalau memang tidak memenuhi atau bisa jadi dia lebih dari eh, satu ya atau lebih dari sama dengan dua, maka misalkan stok normal ya, misalkan stok normal. Nah, ini untuk if itu paling gampangnya seperti ini ya. Saya tidak akan terlalu jelaskan ke if percabangan ya. Jadi if di dalam if, kalau if percabangan tuh, jadi if false-nya dijawab lagi dengan if lagi gitu ya. Itu nantinya if percabangan atau istilah lainnya nested if. Ini tinggal di enter aja ke sorry, tinggal pakai fill handle aja ya teman-teman, tinggal klik 2 kali ya. Di sini maka formulanya akan mengikuti ke bawah. Dan ini untuk hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita ketahuan nih kalau yang satu itu stoknya kritis, kalau yang tiga atau dua atau tiga dan seterusnya itu normal teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk fungsi if. Oke, jadi yang selanjutnya adalah yang terakhir yaitu praktik penggunaan fungsi search ya. Karena ini arahan materinya saya ngikutin aja. Ada fungsi search-nya juga, jadi saya sampaikan juga di sini. Jadi untuk search itu teman-teman kita buat kolom saja baru yang di sini. Nah ini praktik, sorry, ini praktik search misalkan ya, praktik search. Nah jadi untuk search itu fungsinya adalah untuk mencari apa namanya itu ya, huruf ya atau kata ya, untuk mencari kata eh, dia berada di posisi di mana teman-teman ya. Kalau memang tidak ada katanya, maka misalkan kita mau kasih tanda tidak ditemukan misalkan ya. Jadi contohnya begini ya, langsung aja ke praktiknya. Jadi teman-teman bisa ketikkan saja search fungsinya, kemudian main text-nya itu bisa diisi gini teman-teman, bisa ini doang atau bisa diisi semua ya, isi semua sampai ke bawah. Nanti dia akan ngeregenerate ke apa namanya ke bawah ya, otomatis. Ini kita kunci saja atau tidak dikunci juga nggak masalah sih. Cuman kebiasaan saja ya, kalau saya itu langsung kunci-kunci mulu gitu ya. Nah, kemudian untuk within text-nya itu, oh sorry, ini teksnya, ini event teksnya itu misalkan kita mencari setiap kata filter ya, misalkan ada berapa, ada di posisi mana gitu ya. Nah untuk start name ini optional teman-teman, tapi untuk defaultnya itu terisi satu teman-teman. Jadi, nah hasilnya seperti ini. Bentar, ini ganti dulu jadi number. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk text filter bahwa ditemukan untuk text filter ini itu ada di mulai di teks ke satu ya teman-teman ya. Jadi dari sini nih ke satu kan. Nah untuk yang misalkan ini air filter dia ada di start mulai dari kelima nih kalau kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima teman-teman ya. Dimulai dengan kata F tuh. Ya, seperti itu. Dan ini hasilnya ya ke bawahnya. Nah, kita juga kalau buat tadi ada kata ditemukan, tidak ditemukannya tinggal kita tambahkan formula if error. Kemudian value if errornya itu adalah tidak ditemukan misalkan. Biar tidak tampilannya tidak seperti itu ya, tidak tulisan error value begitu ya. Kita bukan misalkan. Maka untuk hasilnya akan jadi menjadi seperti ini gitu ya. Kalau kita perbesar, nah ini kelihatan teman-teman ya. Jadi pokok untuk yang tulisan text filter ini itu ditemukan di kalau di nomor satu ini dia di pertama ya, satu teks pertama, kemudian kalau yang di sini ditemukannya dimulai dari teks kelima gitu teman-teman. Nah ini fungsinya nanti biasanya sih search ini dikombinasikan ya untuk find dengan find misalkan, mungkin nanti saya buatkan video terpisah bagaimana mempraktikkan atau menggunakan fungsi search ini untuk kebutuhan di pekerjaan sehari-hari kita ya. Itu mungkin itu aja untuk materi kali ini ya, untuk materi pembelajaran tutorial 6 ya, walaupun agak terlalu kemana-mana nih kalau saya pikir ya. Jadi kadang-kadang memang ketika kita membuat materi pembelajaran pun dengan ChatGPT mesti kita apa namanya lagi prom ulang ya. Promnya lebih spesifik lagi ya. Lebih si ide kita yang masuk ke ChatGPT, bukan ChatGPT yang masuk ke kita. Ini saya percobaan aja gimana cara ya, apa mencoba bagaimana
GPT melakukan suatu pembuatan ya materi pembelajaran ya. Ternyata kadang-kadang masih apa kalau bahasa di tempat saya itu ngayai atau terlalu abstrak gitu ya. Jadi tidak fokus kepada tujuan kita yang ingin kita sampaikan. Ya, tapi terlepas dari itu, ya penggunaan alat-alat seperti itu memang perlu adjustment atau penyesuaian dengan apa kebutuhan kita sehari-harinya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.